Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai praktik penalaran hukum yang keliru, meliputi sebab-sebab kekeliruan, macam-macam kekeliruan, serta contohnya. Kelompok kami terdiri atas 3 anggota, yaitu saya sendiri, Konita Afra Aida, NIM 1119143, kemudian ada Anissa Sabira, NIM 1119144, dan ada Imam Maulana Al-Hakim, NIM 1119147. Baik, yang pertama membahas mengenai sebab-sebab kekeliruan. Setelah mempelajari penalaran deduktif dan induktif, tentunya dalam proses penalaran itu tidak luput dari kesalahan atau lebih tepatnya kerancuan dalam berpikir. Kekeliruan berpikir adalah jalan pikiran yang belum lurus sesuai dengan hukum-hukum berpikir. Kekeliruan berpikir ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu kekeliruan formal, kekeliruan informal, dan kesalahan penggunaan bahasa. Baik, yang pertama yaitu kekeliruan formal. Kekeliruan formal adalah bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru dan memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Kekeliruan formal ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Karena term penengah diartikan ganda, sedangkan di dalam patokan diharuskan hanya terdiri dari 3 term. Contohnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi, menjual barang di bawah harga tetangganya diancam hukuman. Yang kedua yaitu kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Ini terjadi itu karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup. Contohnya, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itulah ia banyak belajar. Yang ketiga, kekeliruan karena proses tidak benar. Ini terjadi karena term premis tidak mencakup, tetapi di dalam konklusinya itu mencakup. Contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Kemudian yang keempat, kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Ini terjadi yaitu mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi. Contohnya, tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan. Tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah baik. Yang kelima, kekeliruan karena mengakui akibat kekeliruan. Ini terjadi itu membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula sebabnya. Contohnya, bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Yang keenam, kekeliruan karena menolak sebab, yaitu mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Contohnya, bila permintaan bertambah, harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Yang ketujuh yaitu kekeliruan karena bentuk disjungtif, yaitu mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif 3 yang lain. Padahal menurut patokan pengingkaran alternatif pertama bisa juga tidak terlaksananya alternatif yang lain. Contohnya, dia lari ke Jakarta atau ke Bandung, ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta, atau bisa jadi dia tidak ada di Bandung maupun di Jakarta. Yang kedelapan yaitu kekeliruan karena tidak konsisten, yaitu tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya. Contohnya, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Jadi, kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Baik, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anissa Sabira. Terima kasih. Sebab kekeliruan berikutnya yaitu kekeliruan informal. Ada beberapa sebab atau beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, yaitu tergesa-gesa membuat generalisasi, mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik itu melampaui batas lingkungannya. Contohnya yaitu dia orang Islam, mengapa membunuh? Kalau begitu, orang Islam
memang jahat. Kemudian yang kedua yaitu kekeliruan karena memaksakan praduga, yaitu menetapkan kebenaran suatu dugaan. Contohnya, seseorang pegawai ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahuinya selama ini orang ini kurang harmonis hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi pagar. Kemudian yang ketiga, kekeliruan karena mengundang permasalahan yang mengambil konklusi dan premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya. Contohnya, Allah itu mesti ada karena adanya bumi. Nah, di sini orang yang membuktikan bahwa Allah itu ada dengan dasar adanya bumi, tetapi tidak dibuktikan dengan bumi ada karena ciptaan Allah. Selanjutnya yang keempat yaitu kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar, yaitu menarik kesimpulan dari suatu premis, kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan kesimpulan pada argumen berikutnya. Contohnya, sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi UKY kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi perguruan tinggi kurang baik? Dijawab karena perguruan tinggi itu kurang bermutu. Kemudian yang kelima yaitu kekeliruan karena berganti dasar, yaitu mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi mengambil kesimpulan itu melompati dari dasar semula. Contohnya, ia kelak menjadi guru besar yang cerdas sebab orang tuanya kaya. Pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi. Yang keenam yaitu kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas, yaitu mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang, tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas hal tersebut. Contohnya, pisau cukur ini sangat baik sebab Rudi Hartono selalu menggunakannya. Contoh ini tidak terjadi kekeliruan karena pisau ini tidak ada hubungannya dengan kehormatan seorang Rudi Hartono. Kemudian yang ketujuh yaitu kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan, yaitu berargumen dengan kekuasaan yang dimiliki. Contohnya, seperti menolak pendapat seseorang dengan mengatakan, kau masih juga membantah pendapatku, kau baru di 1 tahun di sini, sedangkan aku sudah 5 tahun di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekeliruan karena menyerang pribadi, yaitu menolak argumen yang dikemukakan seseorang dengan menyerang pribadinya. Contohnya, dia adalah seseorang yang brutal, jangan dengarkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu kekeliruan karena kurang tahu, yaitu menganggap bahwa lawan bicaranya ini tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya. Dengan sendirinya, argumentasi yang dikemukakan benar. Contohnya, sudah berapa kali kau kemukakan alasanmu, tetapi tidak terbukti gagasanku salah. Inilah buktinya bahwa pendapatku benar. Kemudian kekeliruan selanjutnya yaitu kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet, yaitu mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak. Contohnya, jam berapa kamu pergi semalam? Sebenarnya yang ditanya ini tidak keluar, tapi pertanyaan ini menjebak agar yang ditanya ini menjawab. Selanjutnya yaitu kekeliruan karena alasan terlalu sederhana, yaitu berargumentasi dengan alasan yang tidak kuat atau tidak cukup bukti. Contohnya, kendaraan buatan Honda adalah yang terbaik karena paling banyak peminatnya. Kekeliruan berikutnya yaitu kekeliruan karena menetapkan sifat, yaitu menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda, bahwa sifat itu tetap ada selamanya. Contohnya, daging yang kita makan ini adalah dibeli kemarin. Daging yang dibeli kemarin adalah daging mentah. Jadi hari ini kita makan daging mentah. Selanjutnya, kekeliruan selanjutnya yaitu kekeliruan karena argumen yang tidak relevan, yaitu mengajukan argumen yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok permasalahannya. Contoh,
pisau silet itu berbahaya daripada peluru, karena tangan sering teriris oleh pisau silet dan tidak pernah oleh peluru. Selanjutnya, kekeliruan karena salah mengambil analogi, yaitu menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip tetapi sebenarnya itu berbeda pada dasarnya. Kekeliruan berikutnya yaitu kekeliruan karena mengundang belas kasihan, yaitu menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan konklusi yang diharapkan. Uraian itu sendiri tidak salah, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang menarik belas kasihan agar kesimpulannya menjadi lain. Padahal masalahnya tidak berhubungan dengan hal itu. Sebenarnya masalahnya itu berhubungan dengan fakta, bukan perasaan. Kemudian kekeliruan karena pengaruh bahasa. Di sini kekeliruan karena pengaruh bahasa yang pertama karena komposisi, yaitu menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyipati keseluruhannya. Contohnya, setiap kapal perang telah siap tempur, maka keseluruhan angkatan laut sudah siap tempur. Kemudian yang kedua yaitu kekeliruan karena bahasa. Di sini kekeliruan karena dalam pembagian, yaitu menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya. Contohnya yaitu kompleks ini dibangun di atas tanah yang luas, tentunya kamar tidurnya juga luas gitu. Kemudian kekeliruan bahasa karena bahasa yaitu karena tekanan, yaitu memberikan tekanan dalam pengucapan. Contoh, ibu, ayah pergi. Seharusnya tidak ada penekanan pada kata ibu, sebab maknanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Kekeliruan selanjutnya sebab amfiboli, yaitu karena kalimat yang dapat ditafsirkan itu berbeda-beda atau memiliki banyak makna. Dan yang terakhir, kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti, yaitu menggunakan kata yang sama dengan arti yang lebih dari satu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kekeliruan dalam bernalar. Yang pertama yaitu kekeliruan amfiboli. Kekeliruan yang terjadi bila kalimat-kalimat seseorang memungkinkan kata-katanya ditafsirkan lebih dari satu arti. Contohnya Marzuki Ali kacau dan berwacana. Dari kalimat tersebut ada dua tafsir yang mungkin timbul. Yang pertama yaitu yang kacau adalah Marzuki Ali. Yang kedua, yang kacau adalah wacana dari Marzuki Ali. Yang selanjutnya yaitu kekeliruan aksen, yaitu kekeliruan yang terjadi bila perkara dibiarkan berubah. Artinya selama argumen berlangsung sebagai akibat derajat tekanan yang diberikan. Contohnya, jangan-jangan Hakim A salah paham dalam memahami hukum acara. Penalaran bisa terjadi tetapi belum tentu benar. Yang ketiga, kekeliruan equivocari. Kekeliruan yang dilakukan bila suatu kata digunakan pertama dalam satu arti dan kemungkinan dalam arti lain selama argumen berlangsung, yang memungkinkan sebuah kesimpulan yang sebetulnya tidak mungkin. Contohnya BIMTEK. Bimbingan teknis yang dilakukan si X dapat di pelatihan hakim, sebaiknya digunakan pula untuk pembinaan administrasi umum. Dua analogi yang mungkin akan terjadi yaitu BIMTEK menyangkut administrasi perkara dan administrasi peradilan. Kemudian BIMUM menyangkut administrasi umum dan kepegawaian dan keuangan. Yang keempat yaitu kekeliruan komposisi, yaitu dilakukan bila kita bernalar dan dari sifat-sifat bagian dari suatu keseluruhan ke sifat-sifat keseluruhan itu sendiri tanpa suatu kualifikasi. Contohnya, Waluyo selaku panitera pengganti selalu bekerja keras atas dasar petunjuk panitera peradilan agama. Karyawan-karyawan lain memang tidak pernah bekerja dengan otak sendiri. Dari kalimat tersebut
kita dapat menafsirkan bahwa Waluyo juga adalah karyawan, maka ia pasti tidak bekerja dengan otak sendiri, tetapi butuh otak lain untuk bekerja. Kemudian yang kelima, kekeliruan divisi, yaitu dilakukan bila bernalar dari sifat-sifat suatu keseluruhan ke sifat-sifat bagian-bagian lain. Contohnya, si A memastikan suatu menjadi wakil ketua PTA karena dia memiliki kemampuan di segala bidang pengetahuan dan pengalaman. Dari kalimat tersebut, nalar kita bahwa tidak semua orang menjadi wakil ketua yang mempunyai kemampuan di segala bidang pengetahuan dan pengalaman. Yang keenam yaitu kekeliruan argumentum ad populum, yaitu kekeliruan yang dilakukan bila suatu kesimpulan dikemukakan bukan dengan evidensi, tetapi dengan menggunakan bahasa yang menggugah perasaan. Yang ketujuh, kekeliruan reifikasi atau hipostatisasi, yaitu terjadi dengan membuat suatu dari yang bukan suatu dan menarik kesimpulan darinya. Yang kedelapan, argumentum ad populum, yaitu yang dilakukan bila seorang menggunakan kekuasaan atau ancaman guna mendapatkan persetujuan atas kesimpulan yang dibuat. Yang kesembilan yaitu argumentum ad hominem, yaitu kekeliruan yang dilakukan bila seorang mengarah argumennya kepada orang dan bukan kepada pokok masalah. Contohnya, memori banding yang dilakukan oleh kuasa hukum pembanding hanya isapan jempol karena ia hanya asal bicara saja dan pandai bersilat lidah. Dari kalimat tersebut kita dapat bernalar apakah betul memori membanding tersebut tidak memiliki secuil apapun dari segi aspek hukum. Yang ke-10, argumentum ad misericordiam, yaitu kekeliruan yang dilakukan ketika dimintakan kerahiman seorang guna menerima kesimpulan dan bukan bukti. Yang ke-11 yaitu kekeliruan pertanyaan kompleks, yaitu yang dilakukan ketika tidak diketahui bahwa jawaban untuk suatu pertanyaan tertentu mengandaikan suatu jawaban sebelumnya untuk pertanyaan sebelumnya. Yang ke-9 yaitu kekeliruan hipotesis kompleks, yaitu dilakukan ketika dari kedua hipotesis yang diangkat yang lebih dari kompleks. Contohnya, mengapa PTA harus memanggil hakim-hakim PA bila ditemukan ada kekeliruan atau kesalahan dalam putusannya. Putusan salah saja untuk pemeriksaan tambahan sesuai kewenangannya. Nalarnya yaitu apakah PTA hanya memiliki fungsi justisial? Bukankah PTA memiliki pola fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai kawal depan MA saat ini? Yang ke-13 yaitu kekeliruan hitam putih, yaitu dilakukan ketika kita diberitahu untuk memilih antara dua alternatif dan tidak dipedulikan alternatif lain, padahal masih ada alternatif lain yang dapat bisa dilakukan. Contohnya yaitu si A memilih karir untuk diangkat sebagai KPA di luar Jawa atau menetap melanjutkan S3 di UGM. Nalarnya kita dalam kalimat tersebut, apakah tidak ada kemungkinan bahwa si A diangkat menjadi KPA di Jawa Tengah, atau hanya si A diangkat
sebagai KPA yang ada sekolahnya untuk program S3. Yang ke-14 yaitu kekeliruan argumen spekulatif, yaitu kekeliruan yang terjadi dengan mengangkat sebuah hipotesis yang berlawanan dengan fakta dan kemungkinan mengatakan benar apa yang menjadi kesimpulannya. Contohnya, kalau mau efektif pemberantasan korupsi di Indonesia, maafkan koruptor dan putihkanlah kasus-kasus koruptor dan kembalikan uang-uang negara serta bayar pajak uang korupsi itu. Nalarnya kita, apakah betul dengan cara itu pemberantasan korupsi bisa diatasi secara efektif? Apakah koruptor tidak bertepuk tangan dan tertawa berbahak-bahak? Yang ke-15 yaitu kekeliruan kontradiksi in asexto, yaitu kekeliruan yang dilakukan bila suatu sifat tidak konsisten dengan kata-kata benda yang diterangkan. Contohnya, semua hakim peradilan nakal. Nah, nalarnya kita dalam kalimat tersebut yaitu, apakah tidak ada hakim peradilan yang tidak nakal? Tentu aja ada, namun hanya sekedar oknum-oknum tertentu. Dari beberapa argumen kekeliruan tersebut menyebabkan lahirnya penalaran yang keliru dan pada akhirnya akan melahirkan pula kesimpulan yang keliru. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.